Halo, jumpa lagi di channel Fatalis. Admin akan sampaikan satu berita gembira sebelum membaca novel. Admin buat satu channel lain dengan nama Novel Inyong, yang akan dipilih secara acak dan diberikan kepada yang beruntung. Pengundian setelah channel Fatalis ini mencapai 3.000 subscriber. Jadi subscribe channel ini, like dan bagikan. Jangan lupa dua channel lain yang ada di deskripsi. Siapa tahu rezeki Anda menjadi pemilik salah satu channel di kemudian hari dan menjadi pasif income kalian. Selamat membaca. Dewa Perang Yelingtian bab 866 Skapula tertusuk, dan bagian vital gadis itu tidak terluka, jadi dia pasti tidak bisa mati untuk sementara waktu, dia hanya bisa menahan rasa sakit yang parah ini. Mendengar ratapan gadis itu, yang lain menunjukkan ekspresi kejam, semakin keras pihak lain, semakin puas dia plus semakin kuat dia merasa bahwa dia dapat dengan mudah memutuskan hidup dan mati orang lain. Kepuasan menyimpang yang disebabkan oleh psikologi yang terdistorsi ini tidak dapat dipahami oleh orang biasa. Pada saat ini, sekelompok besar penjaga mendekati dan menamparkan Yang Lai. Lord Markis benar-benar baik. Mangsanya barusan berjarak sekitar 30 meter, judulnya, Panahan Hou Ye. Itu benar-benar 100 pukulan, menembus yang bahkan semangat bangunannya tidak sebaik Hou Ye. Benarkah, pada zaman dahulu, Jenderal Terbang Li Guang aku takut dia harus sujud, mendengar sanjungan itu suara penjaga ini, Yang Lai tertawa. Lagi, meskipun kata-kata orang-orang ini salah, Yang Lai masih sangat puas. Semua orang suka mendengarkan sanjungan, karena Yang Lai tidak terlahir tinggi dan terlihat sangat jelek. Tidak dapat dihindari bahwa dia memiliki rasa rendah diri jauh di dalam hatinya. Tetapi untungnya dia memiliki gelar. Setelah memakan manfaat kekuatan, Yang Lai tidak dapat melepaskan diri. Dia suka menggunakan wanita cantik sebagai tunggangannya, hanya untuk membuat dirinya sendiri tak tertandingi. Tiap saat dia menghancurkan hal-hal indah, Yang Lai bisa mendapatkan kepuasan besar darinya, dan kepuasan semacam ini bahkan melebihi dia dan Jiang Yuyan. Mereka tidur di ranjang yang sama. Yang Lai juga tahu bahwa tidak ada seorang pun di Yuncheng yang berani mengatakan bahwa dia pendek dan jelek di depannya. Tetapi di belakang punggungnya, yang lain tidak sama. Selama dia memikirkan tinggi badannya yang pendek dan penampilannya yang jelek, Yang Lai akan lebih menyiksanya. Di penjara hitam dengan mainannya, semua gadis-gadis di penjara, beberapa dari mereka bosan bermain dengannya dan tidak ingin melihat wanita lagi. Selain distorsi psikologisnya, Lai telah kecanduan pembunuhan sejak dia masih kecil. Banyak hewan peliharaan disimpan di rumahnya ketika dia masih anak-anak. Saya tidak tahu berapa banyak yang terbunuh olehnya. Pada saat ini, seseorang menyeret gadis yang tertembak. Wajahnya pucat dan berlumuran darah karena kehilangan darah yang berlebihan. Dia pingsan. Apa yang harus saya lakukan dengan mangsa ini? Seorang penjaga bertanya. Hal yang tidak berguna ini diberikan kepada Anda. Yang lain melambaikan tangannya dengan santai. Terima kasih Houku. Terima kasih atas hadiah di Festival Hou. Para penjaga dengan cepat berterima kasih kepada mereka. Semua dengan keserakahan dan kehati-hatian di mata mereka. Meskipun wanita ini berlumuran darah, dia juga cantik luar biasa setelah mencucinya untuk kesenangan mereka. Di tengah keributan orang banyak, seseorang tiba-tiba bergegas untuk melaporkan, Hou Jie, Nyonya telah kembali ke Yuncheng. Dikatakan bahwa ada pencuri yang menyinggung Nyonya, merusak wajah Nona Yudi, dan membakar rumah keluarga Jiang. Betapa tidak masuk akal. Yang Lai sangat marah. Dia menegur, beraninya kamu menggertak keluarga Jiang. Tidakkah kamu tahu bahwa markis ini adalah dukungan dari keluarga Jiang? Kembali ke kota, markis ini harus melihat apa itu, betapa sucinya itu. Beraninya kamu begitu bijaksana. Dewa Perang Yelingtian bab 867 mendengar bahwa seseorang menentang keluarga Jiang. Hou Zongyong memimpin tim pemburu dan kembali ke Yuncheng untuk mendukung Jiang Yuyan. Pada saat yang sama, Wei Lei juga mengendarai mobil naga panjang itu, membawa Yelingtian dari ibu kota provinsi Tianan ke Yuncheng. Lei Zi, aku memintamu untuk menyelidiki apa yang telah dilakukan Markis Zongyong selama bertahun-tahun. Apa yang terjadi? Yelingtian bertanya di kursi belakang. Jika orang biasa ingin menyelidiki masalah Markis Zongyong, tidak mungkin untuk melakukannya. Apalagi memasukkan tangan mereka ke Yuncheng.
bahkan sulit untuk bertanya dari samping, tetapi Wei Lei berbeda. Sebagai kerabat dekat Tuhan Yang Maha Esa, dia memiliki begitu banyak kekuatan yang dapat dia gunakan di tangannya, dan dia dapat dengan mudah memeriksa Hou yang setia dan pemberani dengan jelas. Terlebih lagi, apa yang telah dilakukan Markis Zongyong dalam beberapa tahun terakhir bukanlah rahasia sama sekali. Mengandalkan statusnya sebagai seorang markis, dia berani melakukan kejahatan bahkan di siang hari, tanpa mempedulikan orang lain sejauh bermil-mil. Yuncheng adalah wilayah kekuasaan Markis Zongyong, dan Gubernur Tianan sama sekali tidak dapat mengendalikannya. Sehingga Markis Zongyong sangat lancang, dan rakyat Yuncheng menderita. Wei Lei baru saja memeriksa dengan santai dan menemukan bahwa Markis of Zongyong memiliki tidak kurang dari selusin kejahatan serius. Pada saat ini, Ye Lingtian bertanya tentang hal itu, dan dia melaporkan kejahatan serius pertama, membunuh tanpa pandang bulu. 10 tahun yang lalu, Markis of Zongyong yang lain menggunakan identitasnya sebagai seorang markis. Dia memaksa Seo Rang wanita cantik masuk ke mansion Markis untuk menjadi selirnya. Wanita itu tidak setuju, dan keluarga beranggotakan 5 orang itu dibunuh secara brutal oleh Zongyong Markis. Kejahatan besar kedua, melukai putri orang. Menurut informasi, dalam 10 tahun, Markis of Zongyong memilih total lebih dari 13.800 wanita muda dan memasuki mansion. Tetapi selama para wanita itu memasuki mansion, mereka pada dasarnya tidak pernah keluar lagi. 3 dosa besar, secara prib. Adi membangun penjara hitam di dalam rumah besar Markis Zongyong. Sebuah penjara hitam besar dibangun, dan banyak orang dipenjara di dalamnya, orang-orang biasa. Dosa besar keempat, pemerasan yang berlebihan. Dalam 8 tahun terakhir, pajak Yuncheng telah dipungut 5 kali. Selain itu, Hou Yefu mengabaikan hukum Xia besar, dan mendaftarkan berbagai item perpajakan tanpa izin. Dengan ceroboh menjarah lemak rakyat, Minxing membuat orang-orang sengsara. Kejahatan besar kelima adalah melakukan pembunuhan. Menurut data yang akurat, Hou Zongyong berkomplot dengan pengawalnya dan secara brutal membunuh lebih dari 3.250 orang dalam rentang waktu 1 tahun. Beberapa orang yang nakal, beberapa hanya mengatakan kata-kata buruk tentang Zongyong Hou, dan mereka dibacok sampai mati oleh para penjaga. Dosa besar keenam, wajah Ye Lingtian berubah pucat ketika dia mendengarnya, dan dia langsung mengangkat tangannya untuk membela Wei Lei. Oke, tak perlu dikatakan, salah satu dosa besar di sini sudah cukup untuk membuat Duke of Zongyong mati tanpa penguburan. Sampah ini, melakukan apapun yang dia inginkan di wilayahnya sendiri, benar-benar tidak mengambil hukum bangunan di matanya, yang tersirat. Inilah aura pembunuh pamungkas, tuanku. Tidak heran Mu Changkong dan Markis Zongyong adalah teman baik, dan mereka ternyata sarang ular dan tikus. Wei Lei berkata dengan sangat tegas. Faktanya, Markis Zongyong memang memanfaatkan Mu atas nama Grandmaster Changkong. Dia diam-diam melakukan banyak hal jahat. Mu Changkong juga memperoleh banyak manfaat bagi Sekte Hunyuan melalui kekuatan Markis yang setia dan pemberani. Di permukaan, keduanya adalah teman baik, tetapi di balik layar mereka menggunakan identitas satu sama lain untuk membuka pintu demi kenyamanan. Jika Markis of Loyalty and Courage tidak dihilangkan, tidak akan ada kedamaian di Yuncheng. Dan Ye Lingtian dengan dingin berteriak, "Lazy, percepat." "Ya, tuanku." Wei Lei dengan hormat setuju, dan maaf untuk itu orang-orang yang tidak bersalah. Orang-orang, dapatkan ke Yuncheng secepat mungkin. Injak pintu sampai akhir. Dewa Perang Bab 868 Bom, mobil yang ditarik panjang itu seperti anak panah yang terlepas dari tali. Ia terbang di jalan raya. Pohon-pohon jalanan di kedua sisi berubah menjadi bayangan di luar jendela dan dengan cepat melintas ke belakang. Beberapa jam kemudian, mobil panjang itu akhirnya tiba di Yuncheng. Wei Lei hendak pergi ke kota, tetapi menemukan bahwa ada kontrol lalu lintas di luar, yang membatasi kendaraan memasuki kota. Orang yang bertanggung jawab atas keamanan publik di Yuncheng pada hari kerja bukanlah rumah patroli lokal atau departemen penegakan hukum, tapi prajurit pribadi Hou Zongyong. Hari ini, orang-orang yang bertanggung jawab atas pengaturan lalu lintas juga ratusan tentara swasta dari Hou Yefu.
Mereka menjaga gerbang kota dengan ketat dan tidak mengizinkan kendaraan dan pejalan kaki masuk. Bagaimana situasinya? Ye Lingtian bertanya, Tuanku, informasi terbaru yang baru saja diperoleh bawahanku menunjukkan bahwa Markis Zongyong pergi berburu di pegunungan barat. Dilihat dari postur ini, dia seharusnya kembali, kata Wei Huo. Seorang markis berani memakainya. Udara yang begitu besar, jika orang-orang sedang terburu-buru, bagaimana jika orang-orang sedang terburu-buru? Dia benar-benar berani. Ye Lingtian marah dan wajahnya muram. Rolls-Royce versi panjang, tubuh hitamnya terlihat sangat mewah. Hanya satu, sekilas, semua orang tahu bahwa ini adalah mobil yang Lai Ho Zongyong. Di sekitar Rolls-Royce, ada lebih dari selusin pengawal Mercedes-Benz S600 hitam. Akankah The Ho Zongyong terlindungi dengan baik? Meskipun orang-orang Yuncheng telah melihat ini adegan berkali-kali, mereka masih tidak bisa tidak kagum. Houji adalah Rolls-Royce, tetapi versi anti peluru yang diperpanjang. Lebih baik meminta lebih banyak uang. Gaya yang luar biasa. Satu hanya Hou Ye yang dapat menikmati begitu banyak adegan. Jika saya bisa menyentuh mobil mewah Hou Ye, itu akan menjadi mulut yang luar biasa, diiring-iringan yang Lai pada. Akhirnya, mereka mengikuti beberapa truk besar, yang berisi ratusan wanita muda dengan pakaian tipis. Beberapa di antaranya memiliki bekas luka di tubuh mereka, luka lama dan yang baru ditumpangkan, dan bahkan pakaian mereka diwarnai merah. Ada juga beberapa wanita, dengan iri melihat orang-orang ini di luar mobil. Mata mereka penuh keinginan untuk kebebasan, tetapi kebanyakan dari mereka memiliki ekspresi ngeri di wajah mereka. Semuanya seperti burung yang ketakutan, buru-buru menyaksikan para penonton ini bersama-sama, dan dengan cepat dia menarik kembali kepalanya. Apa yang terjadi? Melihat adegan ini, Ye Lingtian bertanya dengan bingung. Wei Lei ragu-ragu sejenak, tetapi masih menjelaskan. Dikatakan bahwa Ho Zongyong suka berburu, tetapi dia tidak melawan kucing. Tetapi banyak wanita muda, mereka bertindak sebagai mangsa di tempat berburu, dan Ho Zongyong akan memegang panah asli dan bidik tembak, lakukan pembantaian. Dia juga melatih kuda pemerah pipi, yaitu tunggangan yang memperlakukan gadis-gadis cantik sebagai kuda. Wei Lei menjelaskannya secara rinci. Ini benar-benar keterlaluan. Ye Lingtian meludahkan api, mengepalkan tinjunya, dan memarahi dengan marah, orang-orang daksi aku. Bagaimana aku bisa membiarkan dia menggertak seperti ini? Mereka yang tahu tentang ini, aku takut ada beberapa, tidak ada yang peduli. 27 Tuanku, sebagian besar orang yang dipilih oleh Markis Zongi Ong adalah wanita, atau mereka berutang pada Jugu, dan tidak berdaya. Selain itu, dia adalah Markis turun-temurun, dan seluruh awan kota adalah wilayah kekuasaannya. Siapa yang bisa mengendalikan kepalanya? Wei Lei berkata tanpa daya. Dewa Perang Ye Lingtian bab pria itu menghibur istrinya beberapa patah kata, bergegas ke pos pemeriksaan di depan, dan memohon dengan getir kepada para prajurit di Houfu. Tuanku, istri saya akan melahirkan. Saya mohon Anda semua melakukannya. Mari kita buat jalan keluar, pergi ke kota untuk pergi ke rumah sakit 341. Seorang prajurit dengan kasar mendorong suaminya, menyebabkan dia jatuh ke tanah dengan pantatnya. Dorong orang ke tanah, prajurit pribadi itu masih belum lega, dan memarahi dengan marah, kamu bajingan, tidakkah kamu melihat iring-iringan mobil Hou Ye? Apakah kamu memasuki kota? Jika saya diam-diam membiarkan kamu masuk, jika saya bertabrakan dengan iring-iringan mobil, siapa yang dapat memikul tanggung jawab? Hou Ye pergi ke luar kota untuk melawan kucing. Ketika lalu lintas sedang dikendalikan, seorang prajurit swasta tidak dapat memenuhi permintaan orang lain. Jadi dia diam-diam membiarkan seseorang masuk ke kota secara diam-diam. Kemudian, seseorang melaporkan bahwa prajurit pribadi itu dipukuli sampai mati oleh Hou Jie di depan umum dan memperingatkannya pada saat yang sama, siapapun di bawah komandonya yang berani melanggar perintahnya lagi akan bergabung dengan 9 klan. Ada contoh seperti pertama, ketika kontrol lalu lintas belum berakhir, ini pribadi tentara tidak akan pernah berani membiarkan orang masuk ke kota tanpa izin, tapi mobil Hou Jie sudah pergi jauh. Pria itu bangkit dari tanah, dan dia tidak peduli untuk membenci prajurit pribadi itu, dan dia tidak menepuk-nepuk debu di tubuhnya.
tetapi buru-buru mengatakan bahwa sekarang, dia hanya ingin membawa istrinya ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Jika waktunya tertunda, mungkin tragedi satu mayat dan dua nyawa. Ayo, meskipun iring-iringan mobil Lord Ho telah pergi, pengatur lalu lintas belum dicabut, prajurit itu menatap pria itu dengan pandangan tidak puas. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Pria itu begitu cemas hingga dahinya berkeringat, dan dia terus menghentakkan kakinya di tempat. Tangannya terjalin erat. Beberapa jam, prajurit itu berkata dengan dingin. Mendengar kata-kata prajurit itu, wajah pria itu pucat, dan dia berkata dengan putus asa, "Ah, apa yang harus saya lakukan? Menjadi karbon, dan saya tidak bisa menunggu selama itu. Sekarang saya berdarah lagi. Jika Anda menyeretnya, Anda akan berada dalam bahaya hidup." Pria itu tidak bisa menahannya dan ingin pergi dan meraih lengan bajunya. Prajurit-prajurit, ketika prajurit-prajurit melihat tindakannya, dia bergegas ke samping dan menendangnya pada saat yang sama, di tanah. Dia berkata sambil mencibir, "Ini bukan istriku. Apa yang harus dilakukan dengan saya? Apalagi Anda tidak tahu temperamen Lord Ho. Jika Anda bertabrakan dengan Lord Ho, apalagi istri Anda, keluarga Anda akan menderita." Di sebelah beberapa lainnya prajurit pribadi itu juga membantu. "Ya, Anda sangat mengetahui merek Ho Ye. Satu hanya saja istri Anda melahirkan di waktu yang salah. Tetapi apa identitas istri Anda? Anda masih ingin berdebat dengan Ho Jie?" Dikata kata prajurit pribadi ini, sang suami jatuh ke dalam keputusasaan untuk sementara waktu, dan melirik istrinya. Pada saat ini, istrinya memang jatuh ke tanah, dan dia memohon belas kasihan. Siapa yang bisa menanggung akibatnya begitu dia membuatnya marah. Kembalilah ke kota dengan markis, sepotong darah, jelas tidak tahan lagi. Dia, "Hei, bayi malang yang belum lahir, satu mayat dan dua nyawa, tidak ada yang bisa membantu mereka." Ye Lingtian memberi perintah secara langsung, dan suaranya tegas dan keras.